Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Haya naftati hadhihi dirasa bil basmalah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang keteladanan Rasulullah. Banyak sekali keteladanan, kisah-kisah keteladanan Rasulullah. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Mekah. Peristiwa apa yang terjadi di Mekah? Banjir. Banjir itu mengakibatkan apa? Hajar Aswad hanyut. Terus Ka'bah rusak. Ya. Terus ada permasalahan apa setelah Hajar Aswad hanyut? Ayo. Acungkan tangannya. Setelah Hajar Aswad hanyut itu apa sih kegiatannya? Renovasi. Renovasi, nanti ada permasalahan ketika menyimpan Hajar Aswad. Terus yang ditunjuk oleh para pembesar-pembesar Quraisy untuk menempatkan Hajar Aswad siapa? Nabi Muhammad yang ditunjuk untuk mengadili. Terus keputusan Nabi Muhammad pada waktu itu adalah Nabi Muhammad mengusulkan ide atau pendapat supaya masing-masing kepala suku mengirimkan satu utusan, kemudian nanti yang satu utusan tersebut nanti kumpul barang-barang dan memegang ujung dari kain yang diamparin, kemudian si Hajar Aswadnya ditaruh di kain tersebut dan diangkat barang. Setelah mendekat ke tempatnya, yang menyimpan Hajar Aswad tersebut siapa? Nabi Muhammad yang menyimpannya, gitu. Karena orang-orang Quraisy mereka sangat setuju kalau yang menyimpan Hajar Aswad itu adalah Rasulullah SAW. Pertama apa alasannya? Karena Nabi Muhammad akhlaknya sangat bagus, terpuji, tidak pernah berbohong sejak kecil, nggak pernah sama sekali berbohong. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya telah ada pada dirimu wahai Rasulullah akhlak yang mulia. Akhlaknya luar biasa mulia. Ya, bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, kata Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi Muhammad, maka tujuannya diutus ke muka bumi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'istu, ini bukan ayat Al-Quran ya, ini hadis. Kata Rasulullah, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu ya, kemarin Bapak tanya siapa orang yang paling pantas diteladani, maka tiada lain siapa kalau buat kita? Nabi Muhammad. Orang yang sangat terpercaya, bahkan musuhnya aja kan kemarin sudah Bapak jelaskan, musuhnya saja percaya. Kalau kalian punya musuh terus punya emas atau duit takut hilang, kira-kira kamu titipin nggak ke musuh kamu? Kagak bakalan, yang ada tadi gondol pulang tuh uangnya ya. Musuh saya nih nitipin duit, alhamdulillah saya bawa pulang tuh kan, saya sembunyiin tuh. Kalau Nabi Muhammad enggak, musuhnya sekalipun ketika dia takut sesuatu hilang, dititipin ke Rasulullah. Ya, ke Nabi Muhammad dititipin. Ada yang nitip emas, nitip apa? Uang, perhiasan, banyak lah. Luar biasa ya. Sampai situ. Baik anak-anak, ini kisah keteladanan Rasulullah minggu kemarin. Untuk ketika Rasulullah patut kita teladani, maka otomatis sahabat-sahabat terdekatnya juga harus kita teladani juga, ya. Karena sahabatnya juga luar biasa, akhlak-akhlaknya sangat mulia, sikap-sikapnya sangat bijaksana. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar keteladanan sahabat Rasulullah, mulai dari kepemimpinannya. Nanti silahkan kalian catat. Ini Bapak tayangkan video, silahkan kalian perhatikan ya, nanti didiskusikan sebentar.
Kemudian setelah didiskusikan, nanti poin-poin pentingnya apa kamu pelajarin, dan nanti akan Bapak kasih juga tiap-tiap kelompok. Tiap-tiap kelompok itu akan Bapak kasih satu materi tentang sahabat Rasulullah, dan kamu cocokkan, kamu sesuaikan poin-poin pentingnya, kamu rangkum, dan nanti 2 orang ditugaskan untuk tetap tinggal di kelompoknya masing-masing, 2 orang lagi nanti keliling, ya. Kita akan belajar TST, to stay, to stray. 1, tinggal di rumah masing-masing, enak banget, tinggal di rumah, ya. Tapi nggak sembarangan tinggal di rumah, yang tinggal di kelompoknya dia yang akan menjelaskan. Nanti kelompok yang lain datang 2 orang, bawa catatan dan bertanya, oh sahabat Abu Bakar ini nama aslinya siapa, gitu kan? Lahirnya di mana? Ini umpama aja, ya. Terus keutamaannya apa dan seterusnya, ya. Silahkan nanti kamu diskusikan setelah kita nonton video. Materinya sudah Bapak tayangkan. Tadi materinya berisi tentang khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Pak, Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Ada yang menyebutkan 5, tapi yang paling sahih, yang paling kuat cuma 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar gelarnya apa? As-Siddiq. As-Siddiq, ya. Abu Bakar itu gelarnya As-Siddiq, mendapatkan gelar setelah beliau adalah orang yang pertama kali membenarkan kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Ketika Rasulullah pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ya, itu beberapa golongan terbagi menjadi terpecah, ya, ada menjadi 3. Yang pertama, orang yang beriman, semakin beriman. Yang kedua, orang yang beriman ada yang ragu-ragu antara percaya dan tidak. Yang ketiga, orang yang beriman kembali tidak beriman. 3 golongan terbagi. Ini umat Islam, ya. Kalau orang-orang kafir mah tambah kuat aja, wah benar nih Muhammad berbohong. Orang yang Islam aja terpecah sampai berapa? Sampai 3 golongan. Yang pertama, orang yang beriman, imannya semakin kuat. Yang kedua, orang yang sudah beriman, imannya berkurang, jadi ragu-ragu, ini benar nggak sih, ya? Rasulullah naik ke langit, naik apaan coba? Sekarang pesawat, naik apaan? Naik odong-odong? Nggak ada juga odong-odong. Naik apa gitu kan? Logikanya, aduh, nggak masuk akal. Padahal yang namanya iman, percaya, itu kaitannya dengan hati, ya. Yang ketiga, orang yang beriman keluar dari Islam, terbagi menjadi 3 golongan. Abu Bakar lah orang yang pertama kali ditanya, Abu Bakar, bagaimana nih pendapat kamu, pendapat engkau wahai Abu Bakar tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Kata Abu Bakar, kalau yang mengatakannya Rasulullah, maka
apa yang dikatakan oleh Rasulullah, lebih dari itu pun saya akan percaya. Nah itu hebat banget Abu Bakar nih, saking percayanya. Seandainya Rasulullah mengatakan yang lebih hebat, yang lebih mustahil dari itu pun saya akan percaya. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab, gelarnya Al-Faruq, pembeda ya. Pembeda nih Al-Faruq nih. Sampai saking pembedanya aja, sampai pembedanya Allah Subhanahu wa taala menegur pendapat Abu Bakar dan Rasulullah. Rasulullah sendiri ditegur sama Allah, dan yang dibenarkan siapa? Umar bin Khattab. Jadi suatu ketika itu ada tawanan perang, tawanan Yahudi. Tawanan Yahudi. Kan karena biasanya kan perang ya. Perang, habis perang kalah. Ada tawanan tuh beberapa orang. Ini Yahudinya bener-bener, kalau premannya tuh ya bener-bener parah deh ya, memusuhin Isanya parah banget. Kata Umar bin Khattab apa? Ya Rasulullah, tawanan perang ini kita bunuh. Ya. Kita bunuh karena sudah jelas-jelas sekali memusuhi Islam. Terus kata Abu Bakar, ya Rasulullah udah jangan dibunuh. Yang bisa baca, yang bisa membaca, bisa menulis, kita suruh dia ngajarin anak-anak Islam dulu, anak-anak muslim, biar mereka pada belajar. Dan Rasulullah itu malah setuju dengan pendapatnya Abu Bakar. Udah deh, kita, kata Rasulullah, kita tawanan perang kita disuruh mengajar aja, jangan kita bunuh. Malamnya dapat turun wahyu yang menegur apa? Tawanan perang, orang-orang Yahudi itu mereka harus dibunuh. Intinya gitu ya, Rasulullah ditegur. Sampai Rasulullah dan Abu Bakar itu menangis di masjid berdua, nangisnya baper gitu ya. Ini nangis berdua saking takutnya ditegur sama Allah. Terus datang siapa? Datang Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya kenapa engkau menangis? Diceritain, gitu ya, ceritain. Ternyata gini. Ternyata benar. Wahai Umar, engkaulah yang selamat, kami yang ditegur sama Allah, celakalah kami. Takut ya, Rasul aja ditegur sama Allah takut. Walaupun proses penegurannya bukan dalam hal melakukan perbuatan yang salah ya, tapi kurang bijaksana dalam. Baik, di sini ada materi singkat tentang 4 sahabat. Masing-masing kelompok akan Bapak bagi satu orang satu kelompok satu sahabat ya. Kita batasin aja berarti 3 sahabat karena kelompoknya ada 3, berarti sampai Khalifah Utsman bin Affan ya. Nanti 2 orang siapkan catatannya berkeliling. Tapi sebelum berkeliling,
kamu nyatet di kelas yang lain ya. Oh, yang kalau ini berdua. Nanti kamu tinggal dengerin aja. Oh, tentang misalkan ini apa? Ini Utsman bin Affan. Nanti kamu nyari yang lain karena Utsman bin Affan udah tahu kan catatannya. Jadi yang itu kamu cari ya. Di sana apa? Dicatat, nanti yang di sana kan menjelaskan oh Utsman bin Affan itu ini nama aslinya siapa, sifatnya apa. Nanti dijelasin kan? Gitu ya. Nanti kelompok yang tinggal di bangku itu menjelaskan sama kelompok yang datang. Misalkan yang tinggal siapa? Nah, kamu berdua nih, kamu berdua kamu ngejelasin. Misalkan ini berdua nih datang sini nih. Di kelompok ini kita akan menjelaskan tentang kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu nama aslinya ini lahirnya di mana. Misalkan kalau ada di situ ya, poin pentingnya udah kamu lingkarin, udah kamu garis bawain, kamu jelasin. Nanti mereka yang mencatat. Kamu cuma mau menyebutkannya aja. Paham ya? Udah? Bapak hitung sampai 10 ya. 1 2 3. Ini nggak usah ditulis di ini aja, bisa nih di apa di, tapi nggak apa-apa sih ditulis juga, nggak masalah ya. 4. Dilingkarin juga nggak masalah ya, nanti yang tinggal 5 6 7 8 9 10. Oke, silakan diutus masing-masing kelompok 2 orang untuk mendapatkan ilmu baru di kelompok yang lain. Ini kayak itu tuh. Ini sebutin, jangan suruh baca, sebutin. 1, poinnya apa? Yang kenceng dong suaranya. Suaranya yang kenceng ya. Jangan kayak bisik-bisik kuda. Oke, sudah. Waktunya habis. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kembali ke kelompok masing-masing. Catatan yang dapat dari kelompok yang lain. Nanti aja. Oke, baik, perhatikan. Nanti lagi. Duduk. Perhatikan. Setelah kalian berkeliling ke kelompok yang lain, kalian dapat informasi baru tentang khalifah yang lainnya ya. Nah, sekarang tugas kalian membuat mind map. Tahu mind map? Ini pegang dulu. Mind map bentuknya kayak gini. Ini contoh ya.
keteladanan Abu Bakar. Ini contoh ya. Kamu buat lingkaran, terus kamu buat lagi. Tadi dari materi yang ada tadi yang dijelasin apa? Sifat terpuji contohnya ya. Sifat terpuji. Sebutin satu apa, dua apa, tiga apa. Ini contoh. Terus yang kedua, jasa. Jasa atau prestasi. Ini contohnya ya. Satu apa, dua apa, tiga apa. Contoh, menumpas nabi palsu. Satu aja ya, satu aja ya. Satu dari kelompok yang menjelaskan. Dihapus lah, dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan kepemimpinan Utsman bin Affan. Sifat terpuji, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 onta. Jasa dan prestasinya, Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 M. Kelebihannya merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdiri di sini untuk menceritakan keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sifat terpuji yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah 1. Dermawan, 2. Tidak pernah sombong, 3. Selalu membantu rakyat yang kekurangan. Urutan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu. Baca aja yang ada. Pemimpinan sederhana, bijaksana dan bertanggung jawab. Baik, anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar Siddiq, keteladanan Umar bin Khattab, dan keteladanan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 4 Khulafaur Rasyidin yang harus kita teladani dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sikap bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dapat dipercaya, lemah lembut, tegas, disiplin, keilmuan dan wawasannya sangat luas, itu semuanya ada pada 4 Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang sangat cerdas, ya. Baik, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.